Halo, bersama kami Rijal Sunandar dan di depan saya sudah ada Mas Faren. Ini program baru Mas Faren Siap. dari Rancang Media, Bincang Rancang. Program yang akan mudah-mudahan konsisten gitu ya, kalau anak-anaknya nggak pada gabut, nggak pada marales gitu. Sangat senang sekali hari ini kami kedatangan Mas Faren, yang dimana dikenal seorang guru TK laki-laki, pendaki gunung juga, terus pecinta kucing, bener tuh? Iya, benar. Bener dulu. Masih sekarang ya, masih cinta masih. kucing masih. Oke, siap. Tentu kita akan berbincang-bincang seputar dunia TK gitu, Mas Faren. Oke. Dunia TK dan juga ya nanti selingan dengan berbagai hal yang bakal kita ungkap soal Mas Faren gitu. Oke, Mas Faren gini. Seorang itu kan kalau dari anak-anak pasti punya cita-cita. Setuju. Sepakat kan? Sepakat. Cita-citanya tuh kadang ada yang ngawang, kadang yang realistis gitu. Ada yang ditanya, cita-cita kamu apa? Jadi astronot. Cita-cita kamu jadi apa? Polisi tidur gitu. Nah, kalau Mas Faren dulu pas masih kecil gitu, punya cita-cita apa gitu? Dulu seingat punya cita-cita pas ditanya itu ya mungkin samalah, laki-laki pada umumnya senang pemain bola. Jadi dulu ditanya cita-cita waktu SD paling ingat itu jadi pemain sepak bola. Emang pemain sepak bola favorit Mas Faren apa? Guys, berubah-ubah sih. Terakhir pokoknya Neymar. Bentar, pas TK tahun berapa? TK tahun berapa ya? 2003. 2012 dikurangi 6 berarti Kan kelas 1 SD itu 2006. 2007 berarti. 2005 berarti 2005 2000 ya. Belum ada Neymar itu mah. Ya kan berubahnya pas SMA. Dulu mah belum tahu siapa-siapa. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi terus pas SD, kemudian pas SMP, ya sanawiyah gitu kan, Mas Faren di PPI 24, Persis 24, sanawiyah mualiminnya. Terus itu ada fase di mana berubah nggak cita-citanya? Cita-cita dulu ada. Jadi waktu sekolah dasar itu cita-citanya kan masih sepak bola, karena mungkin lagi senang-senangnya main bola kan. Kick off-nya tuh sore sampai adzan maghrib. Orang-orang peluit panjangnya tuh adzan maghrib baru pulang gitu. Dan dulu cita-cita berubah sih di mualimin mungkin ya, di SMA MA itu mulai pengen ke ranah pendidikan, jadi guru. Tapi nggak pernah belum spesifik ke guru PAUD. Jadi masih gurunya guru SD justru. Tapi belum pernah kebayang gitu jadi polisi gitu. Enggak sama. Enggak. Paling ngikutin kakek, pengen jadi tentara. Jadi tentara Ya. gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa jadi tentara, asal jangan tentara yang mau daftar ke Unisba bawa tenggo aja gitu. Nggak, skip. Berarti berubah-ubah sampai kemudian di di Mualimin. Yeah. Mulai pengen atau tertarik jadi guru gitu kan? Jadi guru SD. Guru. Nah, kemudian kenapa jadi guru TK gitu? Nah, sebetulnya perjalanannya kan panjang tuh. Awal-awal pengen jadi guru SD, bahkan juga alhamdulillah kan masuk SNMPTN, SBMPTN kan. Itu dulu pilihannya tuh PGSD, nggak ke PG PAUD. PGSD. Iya, jadi udah prioritas PGSD. Cuman dulu ada di fase waktu pelajaran Quran hadis dulu Quran hadis. Kokom. Ya, itu tuh belajar salah satu surat, tapi pakai metode gerakan gitu. Ingat kan? Nah, sekelas soalnya kita. Jadi itu tuh di belakang tuh ngebisikin kalau nggak salah ke si Awi ya, kalau nggak salah bilang, nah Ima kayak anak kecil gitu, kayak anak TK. Nggak tahu namanya SMA kan kayak masih mikir-mikir mendalam kayak ngapa ya, jadi berkepanjangan lah mikirnya, kepikiran sampai kenapa juga ada nggak ya gitu guru TK laki-laki gitu. Jadi karena kan ibu guru Bu Kokom tuh kan juga ngerangkap
Jadi guru guru RA, TK, nah RA ya kan spesifiknya RA dulu juga saya RA juga TK juga iya. Nah setelah dipikir-pikir selama 2 tahun saya pendidikan anak usia dini kok nggak ada guru TK laki-laki, cuman pikirannya belum seserius itu. Jadi setelah lulus tuh tetap milihnya PG SD, cuman PG PAUD itu pilih kepikiran jaraknya guru TK tuh kayak terus terpikirkan, jadi kepikiran terus gitu ya. Kepikiran terus. Jadi ada rasa gimana kenapa gitu guru TK itu tuh nggak banyak atau sedikit banget betul, gitu yang laki-laki gitu. Iya. Terus juga nggak tahu jalannya dikasih untuk fokus ke situ mungkin karena kayak SBN, SNM, Gagal. UMPTKIN gagal, iya gitu gagal. Berarti jalur-jalur formal yang SBM, UMPTKIN dan lainnya itu kan udah tutup tuh. Iya. Kemudian daftar ke. Nah, tadinya mau rehat dulu, jadi di gap tahun year gitu. ya di tahun depan. Jadi saya termasuk yang kuliahnya tuh di tahun depan lagi. Jadi enggak langsung. Itu langsung enggak kan akang-akang no langsung, teman-teman yang lain kan langsung. Kalau saya tuh rehat dulu. Berapa tahun itu? 1 tahun. Bahkan kayaknya mulai kuliah tuh 2018. Oh bentar. Pas Mas Paren lagi sering ngonten mukbang seblak itu. Itu di fase gap year itu. Fase dulu seneng konten dan lain-lain tuh emang sebelum itu. Jadi emang udah seneng videoan, ngedit itu dulu itu. Oh, jadi kekosongan itu tuh dipakai untuk konten gitu ya. Betul, itu. Terus masuk kepada akhirnya memilih jurusan PAUD berarti di sebelumnya itu dulu kan kesibukan cuma ngisi les Quran tiap sore itu karena kan gak ada kegiatan. Nah itu tuh 3 sebulan atau 2 bulan kemudian tuh ada 3 tawaran ngajar. Jadi ada ngajar tawaran pertama ngajar TK, ngajar SDIT, sama ngajar SMP. Sebutin jangan sekolahnya. Janganlah. Ya itulah pokoknya jenjangnya itu. Dan mulailah pikiran itu kembali yang tentang guru TK laki-laki atau guru PAUD jarak. Dan itu membuat saya lebih memilih ngambil TK daripada SDIT, daripada ngajar SMP. Oh itu sebelum atau sudah kuliah itu tuh? Sebelum. Oh sebelum. Iya, jadi sambil nunggu tahun depan lah ceritanya gitu. Jadi ngajar dulu. Iya, betul. Sebelum kuliah. Gitu. Iya, betul. Berarti tempat ngajarnya yang hari ini. Iya, dari awal sampai sekarang tuh itu tempat pertama dan mungkin tempat terus di situ. 2018. Okay. 2017 bulan September. Jadi kan kita lulus bulan Juli. Nah, itu tawarannya saya nggak dari 3 itu mikirnya ya udah deh, karena untuk dapat jawaban kenapa guru TK laki-laki jarang kan saya nggak bisa nanya ke orang lain. Jadi saya harus jadi pelakunya gitu. Ya, harus terjun, harus nyemplung di situ. Oke. Terus kemudian ya tadi kan semakin dalam gitu ya kepenasaran kenapa guru TK nggak ada atau jarang laki-laki gitu. Nah terus pada akhirnya Mas Paren menemukan tempat kuliah gitu. Gimana tuh ceritanya? Oke. Jadi itu tadi kan memutuskan untuk ngajar TK lah. Jadi kesibukan tuh ada di pagi sampai siang ngajar gitu. Dan itu tuh tumbuh lah gitu. Kayak mungkin rezekinya saya di pendidikan anak usia dini. Itu tuh kuliah juga dapat beasiswa. Jadi yang ngebiasiswain tuh yayasan. Oh, yayasan tempat TK mengajar itu gitu. Jadi emang dari awal nggak ada sama sekali arah mau ke PAUD kan, kayak SBM UMPTKIN, cuman kayak kegagalan yang sangat pas momen ketika saya nggak masuk PGSD, SBM, SNM gagal, terus tiba-tiba juga tawaran ada TK, SDIT dan juga SMP, udah saya ngambilnya TK. Dan itu ngajar kurang lebih setahun lah, karena kan nunggu sampai 2018. Dan itu tuh ngamatin kayak dirasa belajar anak-anak TK tuh bukan hanya modalnya, nggak cuma sabar doang. Jadi orang kan kadang nanya, Mas modal jadi guru TK sabar aja cukup nggak? Jadi harus sabar dan mau belajar. Nah mau belajarnya itu nanti kita bahas. Apa saja itu yang harus belajar guru TK laki-laki atau guru TK pada umumnya gitu ya. Untuk mempelajari apa. Nah masuk
berarti kuliah di UT berarti ya? Iya di UT. Jurusan PG PAU. Berarti linear kan Iya, ya, linear, dengan dunia betul. yang sedang ditekuni Iya, gitu. betul. Nah, saya pernah ngobrol dulu bahwa Mas Parem itu menjadi bukan hanya guru TK laki-laki satu-satunya di tempat ngajar, tapi laki-laki satu-satunya di tempat kuliah, benar? Iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Betul. Kesan pertama, berarti ibu-ibu tuh? Ibu-ibu, karena UT itu kan salah satu yang tidak memandang usia, jadi kayak campur, cuman 65% ibu-ibu, 25%-nya teteh-teteh, mungkin sisanya tuh berapa persen ya tadi ya? Ya sisanya itu seumuran. Oh iya. Ya, jadi kayak awal-awal tuh pas pertama apa sih bahasa kuliah teh, bukan ospek, apa ya? Perkenalan gitu. Atau pertama kali masuk kelas. Kalau perkenalan kan semua jurusan ya rata-rata. Nah ini pas pertama kali masuk ke kelas tuh tengok kanan, tengok kiri, tengok ke belakang, itu nggak ada laki-laki. Bahkan paling lucu itu saya ingat temen kuliah pertama bangku saya itu kayak mama saya lah, usianya sama. Oh sama. Jadi seumuran, itu duduk di samping saya. Oh ibu juga ngajar, ibu juga kuliah PG PAUD dia. Jadi dilihat dari muka, dilihat dari juga tampilan. Ini mah kuliah sama kayak ibu-ibu gitu kebanyakan. Walaupun ada yang muda juga, yang nggak terlalu banyak. Nah, kan sebangku dengan ibu-ibu, kemudian mayoritas juga kan perempuan gitu. Nah, terus dalam fase pembelajaran selama perkuliahan mungkin ada hal-hal yang bukan risih apa ya? Kagok gak sih? Di tengah ibu-ibu dan perempuan, terus Mas Paren gitu. Ya, itu jadi salah satu tantangan jadi guru TK atau mahasiswa PG PAUD itu sebetulnya bukan karena matkul, bukan karena belajar tentang anak-anak atau nari-nari dan lain-lain, aman lah, nggak ada persoalan. Cuman kalau buat saya tuh kayak eksistensinya kayak sendiri tuh, kayak laki-laki sendiri tuh kayak ya nanggung lah, kayak mungkin terbatas. Beda memang kalau kita punya teman minimal satu lah gitu, kayak cerita pun kan ya udah gitu. Tapi kalau sama semuanya perempuan paling juga ngobrol enaknya juga sama yang seumuran, atau juga ngobrol tuh kayak saya tuh kebanyakan kalau ya udah, kalau udah beres kuliah pulang aja gitu. Jadi nggak ada. Nah, fase kagoknya tuh lama nggak, atau cuma satu pertemuan, dua pertemuan, atau sebulan, 2 bulan gitu, atau gimana? 2 semester mungkin. Oh 2 semester. Jadi fase 1 tahun lah. Jadi fase-fase apa ya, kan dulu juga saya nggak punya pengalaman, jadi antara ngajar dan kuliah tuh hampir berdekatan. Maksudnya kan ngajar dulu setahun, terus mulailah kuliah. Jadi dalam proses saya jadi guru selama setahun itu juga di rapat tuh sama sendiri gitu. Jadi masih kayak ya sekadar yang penting nyari ilmu, jadi sosialisasinya masih terbatas karena kayak canggung, belum terbiasa, dan juga ya itu tadi apa ya, kayak ya kagok lah gitu. Jadi ngobrol ke perempuan tuh kayak ya beda kan. Kalau PG PAUD sama laki-laki, wah kita ngobrol paling kalau sama yang lain kalau ada diskusi atau beberapa orang tertentu. Jadi memang masih ada gap lah gitu. Tapi pada welcome baik di kalau rapat-rapat atau dari kuliah gitu. Iya, kuliah maupun rapat welcome sebetulnya. Cuman itu tadi mungkin pikiran saya dan juga apa ya, suatu hal yang jarang lah, eksistensi. Pokoknya itu tantangan terberatnya tuh eksistensi lah, kayak kita sendiri tuh kayak walaupun pada akhirnya bisa jadi orang kan bodo amat aja, atau orang nggak apa-apa gitu. Cuman kadang kan pikiran itu. Pernah nggak, kan tadi ada ibu-ibu atau perempuan yang seumuran mama atau lebih tua lah ya. Pernah nanya udah nikah belum, atau mau nggak sama anak saya gitu? Ada. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi emang kalau jadi guru TK nih teman-teman yang laki-laki kayaknya nggak akan kekurangan stok ditawarin anak-anaknya semua. Gitu. Skip lanjut.
selama jadi guru TK hampir berarti berapa? Dari 2017 sampai sekarang kurang lebih mau 7-8 tahun. Ya menjelang 10 tahun lah ya, menjelang 10 tahun. Suka duka sebagai guru TK dan laki-laki gitu. Suka duka sebagai karena guru kan TK gini, laki-laki. Mas Faren, kenapa kalau pandangan saya ya, kenapa guru TK itu jarang yang laki-laki? Karena laki-laki tuh secara nature sosial dia tuh dibebankan untuk menafkahi keluarga gitu kan. Sementara kan ya bukan kita menyepelekan seorang guru gitu ya, tapi karena kan ya belakangan ini kan ramai gitu gaji guru dan hal-hal lainnya gitu. Karena mungkin itu ya hipotesa sementara bahwa guru TK itu kenapa jarang dari laki-laki. Nah, untuk Mas Faren gimana nih? Ini bahas suka dukanya dulu. Jangan jarangnya dulu ya, suka duka. Suka sukanya pastinya karena apa ya? Saya jadi guru TK tuh lahir bukan dari tuntutan orang tua, lahir bukan karena harus meneruskan sekolah. Karena ada beberapa orang yang juga jadi guru TK tuh mau tidak mau karena disuruh orang tuanya. Jadi saya berada di pendidikan anak usia dini itu karena lahir atas dasar memang mencari kenapa figur ayah itu hilang gitu. Jadi memutuskan untuk memilih taman kanak-kanak walaupun pada dasarnya awalnya tuh cuma karena tujuannya itu penasaran kenapa guru TK jarang. Oh, jadi pas pertamanya itu pertanyaan kenapa jarang, kemudian tadi gitu ya, sosok jadi, atau figur. Jadi pertama saya tuh untuk mendapatkan jawaban itu tuh harus terjun ke situ. Jadi termasuk orang yang nekat lah. Jadi saya mau nggak mau kalau pengen dapat jawaban itu harus jadi guru TK. Bahkan kalau misalkan mau tahu dulu tuh saya ada target di TK tuh sampai usia 25 tahun. Udah itu udah kemana? Karena cuman pengen tahu jawaban aja kenapa guru TK jarang. Nggak lebih ke arah tujuan yang lain. Itu tuh sampai usia 25 gitu. Tapi sampai hari ini misalkan masih jadi TK, terus. Nah justru itu di 3 tahun 4 tahun kuliah juga menambah wawasan pengetahuan. Itu mulailah dari rasa penasaran tuh tujuannya jadi ingin membawa perubahan gitu. Dan tadi mungkin kalau dibahas tentang sukanya, karena kita tadi nggak ngebahas tentang jarangnya dulu ya. Sukanya itu tadi yang penting saya ingin jadi figur ayah. Terus juga sukanya tuh kadang apa ya, ketika ada anak-anak yang mohon maaf broken home, ayahnya meninggal, terus juga anak-anak yang kurang kasih sayang, kayak mereka tuh ngedekat gitu. Mereka tuh kayak tiap hari menganggap bahwa saya tuh ayah mereka. Itu kejadian sering kejadian. Sering, bahkan terakhir bulan kemarin. Jadi ada berita juga duka yang dulu kelas saya ayahnya udah nggak ada. Itu tuh kayak apa ya? Satu alasan kenapa saya harus terus ada di TK. Senang ketemu anak-anak gitu. Terus juga senang jadi tempat apa ya? Senang menjadi bagian daripada hilangnya figur di pendidikan anak usia dini. Yang kerasa gitu Mas Faren, ketika ada hal-hal yang kayak gitu, kejadian dari anak-anak yang kayak gitu yang fatherless atau orang tuanya ada yang kurang gitu ya dan lain-lain gitu. Bagaimana sikap dia ke Mas Faren dengan orang atau anak lain yang lengkap gitu? Contoh yang konkret gitu. Hangatnya tuh kayak gimana gitu? Kayak nggak tahu, dia lebih dekat aja. Jadi kayak ngerasa ada di satu momen dulu tuh si anak ini tuh di semester 1 seringkali diantar ayahnya pulang pergi sekolah. Dan saya menyaksikan naik kendaraan. Nah di semester 2 udah nggak ada, meninggal itu, wafat. Dan nggak tahu ada perubahan sikap yang dia tuh selalu dekat dengan saya. Jadi pengen duduknya tuh pengen di sini gitu. Walaupun secara bahasa anak tidak mengungkapkan, tapi kalau kita melakukan penelitian kayak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Gitu. Jadi jadi ada bahasa tubuh yang dirasakan gitu. Betul. Jadi kayak ya itulah menjadi kebanggaan kalau saya jadi figur ayah kedua di sekolah. Itu yang sampai saat ini membuat saya kayak ya terus senang lah, suka dukanya. Itu sih yang paling suka tuh dicintai oleh anak-anak, terus juga diidolakan sih. Yang paling penting nggak tahu senangnya karena beberapa anak kalau
ke kelas saya atau misalkan ketemu saya ya senang aja gitu. Gak tahu maksudnya kayak excited lah, bahkan juga Itu sampai seudah dia tuh berarti kan beberapa angkatan udah ada yang lulus. ya Masih teringat gak maksudnya dia ketika ketemu lagi? selalu dia kalau misalkan lulus, karena kan orang dekat juga, saya sering kelihat dia tuh sekarang di SD, jadi kalau pulang pergi sekolah sesekali ketemu, ya dia tuh antusias manggil papa sambil senang-senang gitu, loncat-loncat anak kecil kan, itu hal-hal yang kecil tapi kayak menyentuh menyentuh gitu, apalagi dibarengi dengan memori-memori masa lalu ketika taman kanak-kanak dengan saya. Oke. Tuh. Ini Mas Bren, karena kan mungkin kita waktunya pun terbatas dan ternyata kemarin kan kita bikin promo di medsos, dirancang dan dikolaborasikan dengan akun Mas Paren. Ternyata banyak juga tuh yang nanya gitu. Kita pilihin ya, boleh, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman yang kalau dijumlahin ada 15 lebih yang nanya, termasuk ke DM juga ada. Tapi mudah-mudahan dari pertanyaan yang terpilih ini bisa menjawab yang tidak tertanyakan gitu lah ya. Yang pertama gini Mas Paren, ada pertanyaan dari Pinong Asli. Min, nitip pertanyaan dong. Mas Paren pernah ngalamin ada anak TK yang di celana gak? Kalau pernah, diombehin sama Mas Paren atau gimana? Oh ini rada nyeleneh gitu. Tapi benar juga kita ada kepikiran, karena kan cowok, khususnya saya sih, rada geulehan gitu ya. Nah, ada gak sih kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman yang seperti itu Mas? Ada, tapi lebih spesifiknya nggak sampai BAB di kursi gitu, nggak sampai BAB ketika main. Jadi selama kurang lebih beberapa tahun ngajar di TK di tempat yang sama, itu yang saya ingat 3 kali saya nyebokin. 3 kali nyebokin? Ya, 3 kali. Oh nyebokin 3 kali? Bukan 3 kali nyebokin, 3 anak yang saya nyebokin. Bisa jadi dalam satu anak itu 5 kali ya gitu. Jadi yang saya ingat 3 anak gitu, 3 anak. Jadi kalau sampai BAB duduk enggak. Jadi karena alhamdulillahnya dulu punya ilmu tadi toilet training ya ke anak-anak. Jadi emang ngebiasain dari MPLS maupun dari awal-awal sekolah tuh memberikan waktu 10 menit kepada anak yang mau pipis, mau BAB, silakan. Oh jadi ada treatment ya, untuk pembiasaan. Betul. Terus juga nggak usah malu-malu. Kalau misalkan malu boleh sambil bisik-bisik, terus atau tuh ibu guru siapa, pokoknya diberikan kebebasan, tapi juga diberikan aturan gitu. Jadi 10 menit. Dan itu dulu nggak ada sampai BAB di kelas, nggak ada, alhamdulillah, dan jangan sampai terjadi gitu ya. Tetap kita treatment, tetap kita langkah preventif lah supaya tidak terjadi. Tapi kalau untuk nyebokin pernah 3 kali. Bahkan di tahun ini, angkatan ini pernah sekali. Oh pernah sekali. Ya, pernah sekali. Ada rasa ya udah, ini mah udah resiko, jadi ya udah nggak ada. Pokoknya masalah sensor ya bisa muntah, BAB dan lain-lain, hal-hal yang sifatnya mungkin bagi orang lain menjijikan, tapi itu tadi bahwa jadi guru TK tuh udah siap dengan konsekuensinya. Oh iya, karena mungkin udah ada pondasi bahwa segala macam kemungkinan itu pasti terjadi mungkin ya. Betul. Oke, jadi itu tuh Mas Pinong Asli. Kalau misalkan Mas Pinong Asli berminat jadi guru TK jangan geulehan. Betul. Pertanyaan kedua dari Nurul Khotimah 26. Mas Paren, gimana cara Mas Paren membangun komunikasi dengan orang tua anak didik? Karena Mas Paren Pak Guru dan harus membangun komunikasi dengan ibu anak didik. Nah, gimana? Tentunya kan beberapa komunikasi seharusnya memang dilakukan secara intens, baik mingguan, bulanan, ataupun misalkan semester. Tapi kan pada umumnya orang-orang kan semester aja gitu. Cuman seringkali memang saya membuka membuka layanan atau ruang untuk kalau orang tua mau ngobrol, konsultasi. Bahkan juga saya memulai, Bu, ketika orang tuanya ngejemput, ya saya ceritakan. Tapi juga ada orang tua yang nanya secara langsung, tapi saya membuka, ada inisiatif. Intinya, Bu, apapun yang
perkembangan anak akan saya sampaikan sekalipun misalkan ada problem-problem segera secepatnya, tapi tidak secepat itu, sedikit-sedikit lapor ke ibunya enggak. Jadi memang sekiranya masih bisa kita handle dan anak itu mengalami perubahan di hari berikutnya, ya nggak apa-apa. Oh, berarti secara komunikasi tetap dibangun iya, gitu tetap ya. dibangun. Meskipun ya pada kenyataannya mungkin ada nggak yang cuek, ada yang itu ada juga gitu. Itu ada treatment tersendiri nggak kalau ada orang tua yang kayak gitu? Ya inginnya sih melalui kegiatan parenting yang biasanya dilakukan lah oleh sekolah untuk ya supaya orang tua juga sadar gitu bahwa tugas mendidik itu bukan hanya milik sekolah gitu, tapi juga milik orang tua bahkan juga masyarakat sekitar. Ya, gitu jadi mungkin pesannya ya lebih partisipatif mungkin ya ke depannya gitu, baik orang tua, sekolah itu punya peran sangat penting dalam fase perkembangan anak didiknya gitu ya. Bahkan guru tuh, saya tuh sebagai guru paling antusias ketika banyak atau ada orang tua yang menanyakan perkembangannya sekalipun tiap hari atau tiap minggu siap. Jadi nggak risih tuh? Enggak, justru ya minimal misalkan masih pada porsinya lah, setiap ngantar atau ngejemput itu nggak apa-apa, jadi nanyain siap-siap saja. Sip. Itu ya dari Teh Nurul Khotimah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, halo Kak, selamat malam. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan selalu. Maaf sebelumnya Kak, aku mau tanya nih, minta kasih tips dan trik bagaimana cara menangani anak yang suka banget berkata kasar di sekolah. Sebelumnya aku sudah mencoba, bila anak berkata kasar, anak harus mengucapkan istighfar berkelipatan 10 sebagai hukumannya. Anak banyak yang patuh, tapi ada satu anak ini mah yang masih kecil tapi susah untuk diajak kompromi. Udah S2 deh. S2 itu apa enggak tahu. Cara menanganinya gimana ya Kak? Salam juga untuk Mas Paren dari Mbak Jawa bagian tetangga kota neneknya. Waalaikumsalam. Dari Nayu Richan _A. Itu gimana tuh Mas Paren? Berkata kasar. Oke, berkata kasar. Ini terjadi ya, tantangan ngajar anak di tahun-tahun era medsos terutama ya. Karena jarangnya pengawasan dan anak itu akan menjadi tuntunan apa yang anak-anak tonton gitu. Tuntunan yang apa yang jadi tonton. Iya, jadi apapun yang anak tonton bagi mereka adalah benar gitu. Apalagi tidak ada pengawasan, termasuk bahasa-bahasa kasar. Di tahun lalu termasuk tantangannya adalah itu. Cuman kalau ngasih trik dan tips, tadi kan misalkan ada beberapa anak tapi satu anak tidak efektif gitu, walaupun secara solutif bisa jadi ampuh ke anak ini, tidak ampuh ke anak lain. Nah, kalau saya dulu sempat ada sama anaknya bicara kasar karena lingkungannya juga sama, bahasanya bahasa Sunda kasar gitu. Jadi menormalisasi mungkin. Nah, hal yang mungkin saya berikan saran, karena juga dulu saya sempat melakukan penelitian secara pribadi lah gitu. Ini gimana sih cara merubah anak itu, dan sekarang udah kelas 3 alhamdulillah bager. Dulu tuh sederhananya gini, ketika kita jadi guru TK, kita tuh juga harus mau masuk ke dunia anak. Jadi bondingnya tuh kepada anak-anak yang lain harus menyatu, mendalam, menyatu. Nah, termasuk misalkan anak yang sulit itu, kita harus cari tahu latar belakangnya kenapa. Misalkan saya kemarin tadi udah dapet nih latar belakangnya karena memang lingkungannya gitu. Kedua apa? Tontonan. Tapi dari tontonan dan apa yang ia suka, justru kita bisa rubah cerita itu. Jadi si anak ini tuh jadi kita ngeintervensi dia, tapi dengan apa yang anak-anak suka dari tontonan itu. Jadi kita kayak memanipulasi cerita menuju hal-hal baik dari apa yang anak-anak suka. Jadi si anak ini tuh, mungkin kita tahu kan dulu zaman kita kecil tontonan tuh Rudy Tabuti, SpongeBob dan lain-lain. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh menonton yang sifatnya bahasanya tuh apa ya, tidak lulus sensor lah. Ya kan, kalau TV kan gitu kan, TV kan ada ini aja di blur. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh itu karena saking banyaknya dan tidak ada sensor itu benar. Jadi nah si anak itu tuh mungkin kita pernah nonton film apa yang kereta teh Thomas. Tahu Thomas and Friend. Nah, si anak itu nonton di YouTube, namanya tuh Choco Charles dan Thomas Exy. Pokoknya mah iya tuh kartun-kartun anak zaman sekarang tidak masuk akal. Jadi itu tuh kayak kereta tapi badannya tuh laba-laba.
Oh, Si anak itu suka nonton yang kayak gitu. itu ngeganggu. Nggak ngeganggu, cuman saya tuh tanya suka nonton apa, dia bilangnya itu, dan saya mendalami sebagai guru, ya udah mempelajari film itu. Bahkan juga saya termasuk di kelas kan guru yang suka ngegambar-gambar di papan tulis. Nah si anak itu suka datang, paparan hayu cerita, karena anak itu tertarik dengan cerita. Nah pada satu kondisi dia kan sering bicara kasar dan lain-lain, ya udah saya masukin peran kartun yang sering ia tonton dengan merubah gaya bahasa supaya tidak bicara kasar. Jadi Thomas X mah nggak pernah bicara kasar, tidak mau berbicara kasar. Karena kalau berbicara kasar tidak akan ada teman yang mau berteman dengan dia. Termasuk Pamparen tidak mau berteman dengan kamu kalau kamu masih berbicara kasar. Oh, jadi dari satu sisi dia tuh memperoleh kekasarannya tuh di lingkungan. Betul, bukan di tontonan. Betul, bukan di tontonan. Tapi satu sisi dia suka nonton itu. Nah, berarti itu tuh yang dimodifikasi gitu. Dan kita harus tahu apa yang disenangi oleh anak. Anak itu akan antusias, akan senang belajar, akan senang mendengarkan cerita. Khususnya prioritas apa yang anak suka. Kayak kita lah antusias kalau nonton apa dan lain-lain. Anak pun kayak gitu. Bener. Jadi itu poin plus saya. Alhamdulillah sekarang mulai pokoknya lihat perubahan yang sekarang ya, selain dewasa juga kan udah SD, tapi juga ada perubahan. Iya, ada perubahan gitu. Ya mungkin itu bisa jadi metode yang tepat pada satu anak, tapi anak yang lain bisa jadi nggak gitu ya. Berarti harus pintar-pintar kita buat mencari metode yang pas mungkin ya gitu. Oke, itu ya mungkin nanti kita bisa bedah lagi lah soal, karena isu anak ngomong kasar itu bukan hal yang sepele, karena banyak faktor yang mempengaruhinya gitu. Kemudian pertanyaan terakhir mungkinlah ini. Titip pertanyaan apa saja sih dampak psikologis dari anak yang mengalami fatherless? Nah, supaya tadi nyambung kenapa ini diakhirkan sebagai juga mungkin pertanyaan terakhir dan bahasan terakhir. Kan Mas Paren punya motivasi jadi guru TK itu ingin menghadirkan sosok atau figur ayah bagi anak-anak gitu ya. Nah ini ada korelasinya gitu. Ada yang nanya bagaimana dampak psikologis ketika anak tuh justru kehilangan sosok ayah gitu semasa kecil atau mungkin dalam tumbuh kembangnya gitu. Gimana Mas? Satu sih, sebetulnya ada beberapa, cuman yang satu yang paling terlihat ketika misalkan anak itu ya mendapatkan hal yang tidak diinginkan, khususnya tidak mempunyai peran di rumah, itu kurangnya percaya diri. Kurang percaya diri. Maksud kurang percaya diri? Kurang percaya diri dalam artian apa-apa malu, apa-apa jadi ngerem lah bahasanya. Jadi kayak misalkan ada kegiatan mau ke depan jadi pemimpin, dia jadi memang tidak mendapatkan role model yang tegas, teladan dalam segi keberanian dan percaya diri. Karena kadang dalam konteks pengasuhan, ibu itu kasih sayang biasanya. Ayah itu menunjukkan ketegasan dan keberanian, tauladan supaya anak tuh berani. Nah, selama kurang lebih sekitar 8-7 tahun, saya sering ngamatin beberapa anak yang kedekatan. Bahkan saya paling bangga itu ketika ada satu kondisi, bahkan juga rutin seorang anak tuh diantar sekolah dan dijemput. Sekolahnya tuh mix, kadang gantian ibu, kadang ayahnya. Dan itu sangat terlihat dalam segi sosial emosionalnya. Sangat-sangat berbeda dengan anak-anak yang hanya diantar oleh nenek, hanya diantar oleh ibunya saja gitu. Atau jadi pembantunya ada nilai plus, salah satunya dari segi kepercayaan diri, terus juga keberanian dalam melakukan sesuatu. Dan itu juga bahasanya secara psikolog kan yang mendasar adalah kepercayaan diri gitu, tentang bagaimana misalkan mereka percaya dengan orang lain. Nah, yang saya lihat tuh yang paling jarang terlihat, atau yang mungkin kenapa orang-orang itu misalkan anak-anak itu tidak mendapatkan figur ayah, kurangnya percaya diri. Oke. Tapi selama 7-8 tahun ini banyak gak sih yang kayak gitu? Banyak bang. Dalam artian yang terlibat ikut terlibat, bahkan hitungannya berapa persen ya orang tuanya yang ngantar tuh masih kebanyakan ibu-ibu itu. Bapak-bapaknya paling hitungan 2-3 orang mungkin. Kan
kita bisa menilai gitu ya bahwa yang mengantarkannya itu ibunya, bukan berarti di rumahnya itu dia tanpa ada sosok ayah kan. Tapi gimana Mas Paren bisa mengetahui itu si orang ini tuh fatherless gitu, si siswa ini tuh fatherless gitu? Satu, karena tadi latar belakang yang jelas, misalkan karena kita kan punya database ya, dalam artian latar belakang lah, kita melakukan screening terlebih dahulu, walaupun tidak secara keseluruhan, cuman ada beberapa yang mungkin ini ayahnya kerjanya sebagai ini yang tidak ada di rumah, ada juga yang mohon maaf udah berpisah, ada yang meninggal dan lain-lain. Nah, itu kayak menjadi salah satu data bagi saya, walaupun tidak men100%kan semua, cuman dampak fatherless itu memang sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan juga keberanian anak untuk mencoba hal-hal baru dalam konteks keberanian. Oke, berarti sangat pengaruh banget gitu ya? Pengaruh. Jadi memang kayak nggak percaya diri untuk, biasanya kan kalau sosok ayah, bahkan ya saya di TK tuh selalu mendampingi anak-anak untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi juga anak kayak oh gini. Jadi apa ya bahasanya ya? Mungkin anak perlu banyak role model lah. Kalau hanya sekedar ibu kan bahasanya oh berarti cuma satu arah. Tapi ketika ada ibu dan ayah, mungkin ada variasi, atau misalkan ada apa ya bahasanya ya, ada dua sentuhan yang berbeda ya itu. Bahkan dari dua sentuhan yang berbeda itu mungkin ada sentuhan-sentuhan baru yang membuat anak jadi lebih percaya diri dan lebih kolaboratif lah. Berarti ini tuh bukan hanya buat anak laki-laki saja, berarti anak perempuan pun kalau misalkan fatherless dia pasti bakal ada dampaknya gitu. Iya, ada. Okay. Anak laki-laki ataupun anak perempuan yang memang tidak mendapatkan figur itu akan tetap terdampak gitu. Ada nggak yang pernah langsung ditanya gitu sama Mas Paren, bagaimana suka ngobrol gak, atau yang sederhana gitu misalkan suka ngobrol gak sama ayah di rumah gitu? Sempat pernah nanya, kalau kita kan ngobrol ya, walaupun random lah dengan anak-anak tuh lancar aja. Suka kadang nanya, ayahnya ada nggak di rumah? Nggak ada ya, aku mah pulangnya berangkat. Jadi si anak itu ketika tidur, bangun tidur pagi, anak ayahnya udah nggak ada. Bahkan dia sempat nungguin sampai malam, pas ketiduran, ayahnya baru pulang, besoknya nggak ada lagi. Satu, ada cerita itu. Yang kedua, ayah aku mah jauh Pak Paren tuh. Jadi memang beberapa anak juga mendapatkan informasi dari anak langsung gitu. Berarti ada yang melalui screening, ada yang diperdalam lagi mungkin ya sama obrolan-obrolan ketika bergaul di lingkungan. Mas Paren, terakhir buat orang tua mungkin ini bisa ditonton sama orang tua bisa memberikan pesan lah. Kalau misalkan ada orang tua yang dia itu terlalu sibuk bekerja, sibuk mengejar karir, dan melupakan bagaimana perhatian kepada anak-anaknya, boleh memberikan pesan. Apa ya? Mungkin saya juga dulu termasuk orang yang mengalami hal tersebut. Jadi dalam artian penguatan saya jadi guru TK adalah masa lalu, dan dari sekarang mungkin saya sedang belajar di masa depan bagaimana misalkan masa lalu itu yang saya alami tidak terulang kepada anak saya, bahkan juga anak didik misalkan. Yang pertama adalah hadirnya anak itu amanah gitu, dan kesiapan dalam menikah pun untuk dianugerahi anak tentunya kan kita harus siap juga. Dan tugas mendidik itu bukan cuma milik ayah, bukan cuma milik ibu, tapi milik bersama. Jadi juga jangan sampai misalkan anak tumbuh hanya mendapatkan figur ibu, anak tumbuh hanya mendapatkan figur ayah. Yang paling penting adalah kehadiran dua tersebut. Kadang kita udah besar, saya kadang suka nanya nih ke teman-teman juga, netizen bilang, kalian pernah iri nggak sih lihat misalkan salah satu artis Pak Muh dan Fadil Jaidi? Orang-orang kadang langsung ke-trigger atau padahal bisa kita sedekat padahal kita nggak tahu kan, kita juga tidak menanyakan tentang kepribadian teman saya dan lain-lain dengan keluarganya, tapi kadang kayak
ada sesuatu hal yang diinginkan seperti mereka, kelekatan, kedekatan, dan tentunya hal-hal itu juga harus kita bangun sejak usia dini. Bagaimana juga ayah memerankan figurnya sebagai ayah, ibu memerankan figurnya sebagai ibu, dan kolaboratif dalam menjadikan anak itu memiliki orang tua yang sempurna, bukan hanya misalkan kehadiran dalam artian sebatas nama, tapi juga kehadiran yang juga memenuhi kebutuhan sosial emosional anak, kehadiran anak. Intinya bukan hanya sekedar tempat untuk singgah, tapi juga tempat untuk tumbuh. Dan di tempat yang tumbuh itu perlu dua figur yang saling berkolaborasi. Bahkan juga tidak hanya dua figur ya, bahkan keluarga besar dan lain-lain harus terus. Berarti kuncinya adalah kolaboratif. Gitu ya. Karena ayah punya areanya sendiri. Betul. Untuk anak dan ibu pun punya gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Terima kasih Mas Faren atas kehadirannya, bincang-bincang di Bincang Rancang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin lain waktu kita bisa kembali berbincang lagi dengan tema yang lebih spesifik, mungkin terutama karena banyak hal yang mesti didalami dengan obrolan-obrolan ini gitu ya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita sampaikan atau kita bincangkan ada manfaatnya, terutama buat kita gitu ya, calon-calon ayah gitu ya, calon-calon ayah gitu, dan juga para penonton atau rencang-rancang yang bakal nonton ini di YouTube. Tunggu kami di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Faren. Siap, sama-sama. Thank you.